Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta Lomba Kristal Oktan ITB 2021 dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu guru pendamping. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kendala teknis yang kami alami sehingga technical meeting harus diundur hingga jam 11.15. Perkenalkan, saya Nur Cahyaningrum atau yang akrab dipanggil Aya, yang akan bertindak sebagai MC pada siang hari ini. Saya akan menemani adik-adik dan Bapak Ibu guru pada acara hari ini untuk sama-sama mengetahui pengarahan-pengarahan untuk teknis Olimpiade Kristal Oktan ITB 2021. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, sentosa di tengah kondisi pandemi saat ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa agar acara pada hari ini lancar dan dapat diambil manfaat. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selamat datang bagi para peserta Lomba Kristal Oktan ITB 2021 yang baru bergabung. Tanpa lama-lama, mari kita dengar terlebih dahulu sambutan dari Ketua Panitia Oktan ITB 2021 kepada Hafid Raihan Kimia 2017. Dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu guru pendamping Kristal Oktan ITB 2021, dan juga yang saya hormati seluruh peserta Kristal Oktan ITB 2021 dari seluruh daerah di Indonesia, baik yang saat ini hadir melalui Zoom maupun live streaming di Facebook. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Hafid Raihan Firdaus, selaku Ketua Pelaksana Oktan ITB 2021, mahasiswa Kimia ITB Angkatan 2017. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan teknis pada technical meeting hari ini. Kami akan mengevaluasi kejadian yang terjadi dan semoga tidak terulang di kejadian yang akan mendatang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Semoga technical meeting ini bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya mengenai rangkaian acara Kristal Oktan ITB 2021. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas partisipasi yang luar biasa. Selamat berkompetisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hafid Raihan Firdaus sebagai Ketua Oktan ITB 2021. Nah, acara selanjutnya kita akan langsung masuk kepada acara inti, yaitu pemaparan mengenai teknis dan hal-hal penting lain yang berkaitan dengan kompetisi kristal yang akan dijelaskan oleh Amatullah Afifah Kimia 2017. Langsung saja kepada Amatullah Afifah, dipersilahkan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan peserta Kristal Oktan ITB 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amatullah Afifah di sini sebagai Kepala Divisi Soal Oktan ITB 2021 akan menyampaikan mengenai ketentuan serta panduan untuk pelaksanaan tryout serta penyisihan Kristal Oktan ITB 2021. Baik, Bapak dan Ibu, memasuki bagian pertama, yaitu timeline acara Kristal Oktan ITB 2021. Perlu Bapak dan Ibu serta
adik-adik peserta ketahui bahwa pendaftaran telah kami buka pada bulan September hingga Desember 2020. Kemudian pada hari ini, tanggal 3 Januari 2021, akan ada technical meeting untuk penyisihan dan tryout, serta akan dilanjutkan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tryout penyisihan kristal oktan ITB yang pertama. Kemudian tryout yang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2021. Untuk acara penyisihan sendiri akan dilakukan pada tanggal 9 Januari 2021. Kemudian akan dilanjutkan kepada acara puncak tanggal 23 dan 24 Januari 2021. Adapun hal-hal yang harus disiapkan bagi peserta serta Bapak Ibu untuk babak penyisihan serta tryout yang akan diadakan siang nanti, yang pertama, mohon pastikan bahwa setiap tim yang mendaftar telah memiliki akun yang telah terverifikasi dengan adanya email yang menunjukkan kode verifikasi yang unik untuk untuk masing-masing tim. Kemudian diperlukan juga nomor registrasi tersebut nanti untuk login atau mengakses tryout yang akan diadakan serta penyisihan yang akan diadakan minggu depan. Setelahnya, nanti kita akan melakukan pembagian rayon berdasarkan demografis. Pembagian rayon ini akan di-share di grup WA dalam bentuk PDF agar Bapak dan Ibu serta teman-teman peserta dapat mengecek tim teman-teman ada pada rayon berapa. Setelahnya, karena seluruh rangkaian oktan dilaksanakan secara online, diharapkan teman-teman menyediakan baik itu HP maupun komputer yang memiliki jaringan internet stabil, karena nanti jika jaringan internet stabil akan mengganggu kelancaran pengerjaan teman-teman. Selanjutnya, peraturan umum untuk Kristal Oktan ITB 2021 yang pertama, peserta merupakan siswa SMA aktif, dibuktikan dengan NISN dan kartu tanda pelajar. Yang kedua, peserta bukan merupakan juara Oktan tahun sebelumnya maupun medalis KSN. Setiap tim terdiri dari 2 peserta, dan perlu diingatkan kembali untuk masing-masing tim membuat 1 akun. Jadi 1 akun tidak dapat digunakan oleh 2 tim. Jadi bila ada nanti tim yang masih menggunakan 1 akun yang sama untuk mendaftarkan beberapa tim, mohon menghubungi panitia. Selanjutnya untuk alur penyisihan akan pertama, alur tryout akan diadakan pukul 13.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Mohon teman-teman mengakses tepat pada waktunya, karena jika tidak, tryout akan ditutup. Setelahnya, untuk penyisihan juga akan dilaksanakan serentak pukul 9 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk teman-teman yang berada pada zona waktu lain, untuk WITA dan WIT, mohon menyesuaikan. Kemudian soal ini dapat diakses pada 2 device yang berbeda. Jadi untuk teman-teman yang misalkan dikarenakan pandemi tidak dapat berkumpul pada satu tempat tertentu, dipersilahkan untuk mengerjakan masing-masing dari rumah. Device teman-teman akan saling terkoneksi. Jadi jika satu peserta telah mengerjakan di 2 device yang berbeda, peserta dilarang untuk melakukan kecurangan. Yang pertama, mendapatkan bantuan pengerjaan dari pihak ketiga, melakukan browsing di internet, kemudian melakukan pencarian informasi melalui buku. Perlu diperhatikan bahwa Windows maupun tab lain akan terekam oleh sistem. Jika terdapat kecurangan, maka yang tersebut akan otomatis didiskualifikasi dan tidak dapat melanjutkan ke babak selanjutnya. Kemudian peserta diperkenankan untuk menggunakan kalkulator saintifik dan mengakses tabel periodik unsur. Dalam sistem nanti akan saya lakukan demo cara akses tryout dan soal kristal di web kami. Berikut akan saya tampilkan.
suara. Mohon maaf, akan saya lanjutkan share screen-nya. Mohon maaf Bapak, Ibu, dan peserta karena videonya sepertinya terkendala, nanti akan kami share PDF serta videonya untuk dapat diakses Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian secara pribadi, akan kami share melalui WA setelah sesi ini berakhir. Kemudian saya lanjutkan ke sesi berikutnya.
Mohon maaf, ada kendala teknis. Mohon ditunggu sebentar Bapak dan Ibu serta peserta. Baik, kita langsung ke teknis berikutnya, yaitu untuk teknis penilaian. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa akan ada sistem rayon dari Kristal Oktan ITB 2021 ini. Untuk yang pertama, nanti teman-teman akan mengerjakan 60 butir soal pilihan ganda, dikerjakan bersama, yaitu 2 orang dalam satu tim. Kemudian untuk setiap jawaban benar akan mendapatkan poin plus 4, jawaban salah mendapatkan poin kosong. Mohon maaf, untuk jawaban kosong mendapatkan poin 0, dan untuk jawaban salah mendapatkan poin minus 1. Jadi diperhatikan bagi teman-teman, karena di sini ada sistem penilaian minus, jadi bila mungkin kurang yakin dengan jawabannya dapat dikosongkan saja, karena untuk kosong tidak akan mempengaruhi penilaian. Kemudian peserta yang terbukti melakukan kecurangan tadi akan dilakukan diskualifikasi. Kemudian untuk penyaringan ke babak selanjutnya, yaitu ke babak perempat final, akan diambil 60 tim, di mana akan diambil 1 orang tertinggi setiap rayon. Jumlah rayon akan ada 21 rayon. Kemudian akan diurutkan nilai tertinggi sebanyak 39 tim. Kemudian 60 tim ini akan melaju ke babak selanjutnya. Setelahnya, untuk pengumuman hasil sendiri akan kami umumkan di website Oktan, sosial media Oktan, paling lambat 5 hari setelah pengerjaan soal. Demikian penyampaian dari saya. Bila ada yang ingin bertanya, dimohon untuk mengetikkan huruf A di kolom chat. Nanti oleh host akan dipersilakan untuk meng-unmute audionya, kemudian dipersilakan untuk bertanya. Kemudian untuk teman-teman yang ada di Facebook, silahkan juga memberikan langsung pertanyaan di kolom komentar, nanti akan kami jawab. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Iya, bertanya apa kepada Presti? Iya, saya mau bertanya, jika ada peserta yang berhalangan untuk mengikuti tryout, itu bagaimana ya, Kak? Oke. Berpengaruh atau tidak? Oke, baik. Pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Saya lanjut kepada penanya kedua. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Tadi di sosialisasikan ada yang soalnya itu bisa diakses melalui 2 device. Ya, baik. Ya kan? Ya. Nah, kalau misalkan ambil contoh kita mengerjakannya via handphone. Nah, kalau misalkan si temanku ini udah menjawab terus akunya belum, itu otomatis kejawab apa gimana ya, Kak?
Oh, baik. Sudah pertanyaannya? Oke. Sudah. Oke, baik. Saya akan lanjut ke penanya ketiga. Setelah itu akan dijawab oleh Kak Afif. Kepada Jerry Michael, dipersilahkan. Selamat siang, Kak. Siang. Itu maksudnya 2 device itu gimana ya, Kak? Kalau 1 device bisa nggak? Jadi yang satunya kerjain, satunya kayak ngebantu doang gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada sementara ini akan ditampung 3 pertanyaan dulu untuk kemudian dijawab oleh Kak Amatullah Afifah. Kepada Kak Amatullah Afifah dipersilahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, untuk pertanyaan bagaimana bila tidak dapat mengikuti tryout. Jadi tryout sifatnya tidak wajib, jadi bila berhalangan, diperkenankan untuk tidak mengikuti tryout, namun sangat dianjurkan untuk dapat mengakses tryout baik hari ini maupun tanggal 6, dikarenakan nanti akan sangat membantu dalam pengerjaan soal pada tanggal 9, baik mengenali sistemnya maupun jenis-jenis soalnya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jika salah satu teman sudah mengisi salah satu nomor misalkan di device lain, itu akan langsung terrecord di device tim yang bersangkutan. Jadi tidak akan terjadi jawaban double. Namun untuk tim yang lain, untuk anggota lain maksud saya, itu masih dapat mengganti jawaban peserta satunya lagi. Jadi dapat terjadi simultan, mengganti jawaban, mengisi jawaban, dan itu akan saling terrecord di device masing-masing. Begitu. Lalu untuk pertanyaan ketiga, bagaimana jika hanya menggunakan satu device? Diperbolehkan jika memang teman-teman berada pada satu tempat yang sama. Namun bila memang kondisi sangat tidak memungkinkan dikarenakan pandemi, peserta dapat tetap mengerjakan di rumah. Jadi tidak apa-apa mau dikerjakan masing-masing di rumah dengan masing-masing device, maupun mengerjakan di satu tempat dengan satu device. Begitu. Baik, terima kasih kepada Kak Amatullah Afifah sudah menjawab pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kepada Kak Raja Doli Situmorang, dipersilahkan. Baik Kak, saya ingin bertanya. Ya. Nah, kan kalau misalkan yang dikerjakan pada 2 device itu kan berarti yang orangnya terpisah di jarak yang jauh ya Kak ya. Kalau misalkan untuk diskusi jawabannya itu, apakah bisa melalui WhatsApp call dan tidak terdeteksi oleh sistem kecurangan, padahal kan kita maunya cuman diskusi doang gitu lewat aplikasi lain. Baik, terima kasih pertanyaannya. Dilanjut untuk penanya yang kedua. Pada Muhammad, dipersilahkan. Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Pertanyaan saya sudah ditanyakan tadi, Kak. Oh ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada Kak Abel, dipersilahkan.
Ya, maaf Kak, pertanyaan saya juga sudah dipertanyakan oleh temannya. Oke, baik. Kepada Kak Hasna, dipersilahkan. Saya mau nanya, jadi kan device-nya itu kan device-nya kan bisa pakai 2 device. Terus itu akunnya berarti pakai 1 akun aja atau tetap pakai 2 akun? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Makasih, Kak. Ya, kita satu penanya lagi kepada Dava. Kak Dava, dipersilahkan. Nah, udah ditanyakan tadi. Oke, terima kasih. Baik, satu penanya lagi kepada pembimbing, dipersilahkan. Thank you. I would like to know, how do you make sure that the honesty is applied on the whole process? Thank you. Oke, terima kasih. Untuk sudah terkumpul 3 pertanyaan, akan kami lemparkan lagi kepada Kak Amatullah Afifah untuk dijawab. Kepada Kak Amatullah Afifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama tentang tadi bagaimana jika ada 2 tim yang ingin saling 2 peserta dalam 1 tim yang akan berkoordinasi, dipersilakan untuk menggunakan video meeting seperti Zoom, Google Meet maupun dengan WhatsApp meeting. Itu diperkenankan. Namun untuk mengakses atau membuka browser yang lain itu tidak diperkenankan karena nanti akan ter-record oleh sistem. Kemudian untuk yang kedua, untuk 2 device, apakah menggunakan akun yang sama? Iya, silakan gunakan akun yang sama, karena nanti akun tersebut bisa dibuka di 2 device yang berbeda. Kemudian, untuk yang ketiga, mohon maaf saya jawab menggunakan bahasa Indonesia, Ibu. Untuk bagaimana memastikan di sini integritas terjaga. Sepertinya begitu ya, Bu. Mohon konfirmasi lagi untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Panitia sangat mengusahakan dalam sistem online ini dapat setinggi mungkin menjunjung integritas. Dengan yang pertama, kami telah membuat perjanjian dengan masing-masing peserta untuk melakukan kejujuran berupa tidak mencontek melalui surat pernyataan. Yang pertama, yang kedua, dari sistem kami mengusahakan untuk dapat men-track apa saja yang dilakukan peserta dalam device-nya masing-masing. Begitu. Jadi yang ketiga akan kami lakukan sebisa mungkin cross-check ke depannya, karena di sini nanti akan ada 5 paket soal yang berbeda, dan apabila beberapa peserta dengan paket soal yang sama menjawab sama persis, nanti akan kami lakukan penelusuran lebih lanjut, apakah memang ada terbukti ada kecurangan atau memang murni hanya kebetulan. Begitu. Terima kasih. Baik, akan dibuka 1 termin lagi untuk 3 pertanyaan kepada Kak Davin Yashi, dipersilahkan. Ya, saya ingin bertanya, untuk pembagian rayonnya seperti apa ya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk selanjutnya,
Pada Kak Ratu Alvira, dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih Kak, izin bertanya. Untuk pengawasannya, selain dari sistem, apa ada lagi gitu? Kan siapa tahu ada kecurangan yang bisa dilakukan lagi selain dari Baik, terima kasih pertanyaannya. Jika ingin bertanya, mohon untuk mengetikkan huruf A di kolom komentar karena saya hanya membacakan pertanyaan sesuai format. Baik, kepada Kak Talita, dipersilahkan. Ya, halo. Ya. Jadi tadi pengen tanya, tadi kakak sempat bilang kalau misalnya browser nanti di blok dari sistemnya. Tapi kalau misalnya mau akses Google Meeting atau Zoom kan berarti harus buka tab baru. Nah, gimana itu nggak akan dideteksi oleh sistem? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Karena sudah 3 pertanyaan, saya akan persilahkan kepada Kak Amatullah Afifah untuk menjawab kembali pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, untuk pembagian rayonnya sudah kami kirim di grup dalam bentuk PDF. Mohon silakan teman-teman dan Bapak Ibu guru pendamping untuk mengecek masing-masing timnya ada di rayon berapa. Rayon ini kami bagi berdasarkan demografis. Jadi mungkin bila ada jumlah rayon yang lebih besar daripada rayon yang lain karena memang demografisnya seperti itu. Yang kedua, untuk pendeteksian kecurangan lain selain dari sistem. Kami sangat mengusahakan dan sangat memohon kepada teman-teman peserta sekalian untuk tetap menjaga integritas karena kami tidak dapat men-track satu persatu dari awal apakah memang benar-benar melakukan kejujuran, tapi kami sudah melakukan antisipasi dari sistem, dari surat perjanjian, dan melakukan penelusuran terhadap jawaban. Jadi saya harapkan peserta bekerja sama dengan panitia, walaupun tidak kami awasi langsung menggunakan live video, mohon tetap menjaga integritas. Karena bila kami lakukan dengan live video, nantinya akan memberatkan bagi peserta-peserta, terutama yang melakukan koordinasi jarak jauh, karena tidak mungkin untuk membuka 2 meeting sekaligus. Begitu. Jadi, saya sangat memohon kerjasamanya untuk peserta sekalian. Begitu. Tapi kami sebagai panitia akan tetap sebisa mungkin menjunjung tinggi integritas dengan melakukan dengan memberikan sistem yang sebaik mungkin, peraturan sebaik mungkin, dan penelusuran sebaik mungkin. Begitu. Lalu yang ketiga, sistem kami akan men-track, bukan memblok, men-track apa saja aktivitas yang dilakukan dalam device. Jadi sebetulnya bisa dilakukan untuk video meeting, dibuka di tab selanjutnya, namun tetap akan ter-track atau ter-record dalam sistem kami apa saja yang teman-teman peserta lakukan. Begitu. Jadi bila mana terbukti membuka browser lain selain meeting, maka dari sistem akan bisa dilacak atau di-track begitu. Terima kasih. Baik, karena masih ada yang mengetikkan huruf A, jadi kita buka satu termin terakhir untuk 4 penanya. Setelah itu sesi tanya jawab kita akhiri. Kepada Christopher. Pada Christopher dipersilakan. Ya, selamat pagi Kak. Jadi saya mau nanya,
pas ternyata kan passwordnya itu harus dibagikan ke teman saya kan, dan ternyata saya baru tahu kalau password saya itu adalah password sosial media saya, jadi saya nggak mau bagikan. Jadi kalau saya kerjakan lewat Google Meet terus di screen share gitu, boleh gak ya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya kepada Natasha. Dipersilahkan. Siang Kak, tadi pertanyaan saya sebelumnya sudah dijawab oleh Kak Matullah. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya kepada Kak Naurah, dipersilahkan. Izin bertanya. Ya. Ini nanti selama kerjaan itu kita disuruh join Zoom apa tidak ya? Mungkin disuruh join Zoom untuk agar panitianya bisa mengawasi gitu mungkin. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Yang terakhir kepada Vladimir. Dipersilahkan. Ya. Ya, silakan pertanyaannya. Ada pertanyaannya. Jadi dalam sebuah situasi, saya tahu tadi disebut dibutuhkan device dan koneksi internet stabil. Ya. Tapi kalau kadang-kadang tiba-tiba terdisconnect untuk kayak 1 menit terus terconnect lagi, bagaimana kita connect ke dalam soalnya lagi? Seandainya kita terdisconnect. Baik, terima kasih pertanyaannya. Akan saya persilahkan kepada Kak Amatullah untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab dari pertanyaan yang pertama, bagaimana jika passwordnya itu adalah password sosial media dan ditakutkan akan tersebar. Yang pertama tadi untuk membuka share screen dengan Zoom meeting diperkenankan, namun apabila teman-teman mengalami hal yang serupa, namun ingin tetap mengerjakan masing-masing atau tidak melakukan share screen atau Zoom meeting maupun Google Meeting, dapat melakukan reset password di web melalui fitur lupa password. Nanti di situ akan ada email ke email ke email ketua yang didaftarkan untuk mendaftar. Nanti di situ dapat melakukan langkah selanjutnya untuk mereset password. Oke. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, apakah perlu memasuki suatu room meeting tertentu? Jadi peserta tidak harus memasuki room meeting tertentu, namun untuk berjaga-jaga apakah nanti misalkan ada kendala teknis, diharapkan peserta mengakses web lebih awal untuk memastikan bahwa tidak ada kendala, namun bila ada kendala silakan menghubungi CP masing-masing rayon yang tertera. Selanjutnya yang ketiga, apakah bila terdisconnect selama 1-2 menit akan aman? Iya, sistem kami ada auto save untuk sessionnya, jadi bila teman-teman mengalami diskoneksi jaringan internet, dapat melakukan atau melanjutkan sesi sebelumnya dengan cara merefresh page yang teman-teman buka, begitu.
Baik, sesi tanya jawab saya akhiri untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh Kak Amatullah Afifah. Boleh nanti ditanyakan kembali ke grup WA atau ke PC Rayon. Nah, tidak terasa udah di penghujung acara hari ini. Semoga melalui technical meeting ini adik-adik bisa lebih kebayang nantinya gimana kompetisi kristal ini akan berlangsung. Ada sebuah pesan, orang pintar tanpa integritas tidak akan berhasil. Integritas itu melakukan hal yang benar atau integritas itu melakukan hal yang benar ada ataupun tidak ada orang lain yang mengawasi. Selamat berkompetisi untuk adik-adik semua dengan tetap menjunjung tinggi integritas. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di babak penyisihan kristal tanggal 9 Januari. Untuk adik-adik jangan leave dulu, akan ada sesi dokumentasi oleh tim kami. Silakan untuk membuka kameranya masing-masing untuk agar dapat didokumentasikan oleh tim kami. Kepada Azizah yang bertugas sebagai dokumenter pada hari ini. Halo, halo. Silakan. Ya, halo. Oke, ditunggu ya sampai 12.01 untuk menyalakan kameranya. Oke guys, udah bisa, udah beres. Aku balikin lagi ke moderator. Baik, teman-teman, jangan lupa hari ini ada tryout jam 1. Jangan lupa untuk mengikutinya agar kebayang nanti waktu hari H penyisihan kayak gimana. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kendala teknis yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa mengerjakan tryout-nya.